Yang terjauh saya lakukan sehari 38,5 kilometer. Yang saya jalanin itu dari Via del Plata ini di sebelahnya itu samping katedral ini kota Sevilla. Aspal kadang-kadang kita lewati kota ya. Kita nggak boleh jalan di kita lihat ini. Ya ini sebenarnya waktu tahun kemarin saya jalan-jalan ke Pekalongan, ada ikut napak tilas dari antar desa itu, jadi lewat di desa-desa kecil untuk dipersiapkan, tapi tidak jadi itu karena mereka tidak ada infokusnya itu. Nah ini kita lihat ini keindahan dari diambil dari agak sedikit barat ini, dari sekitar Dieng ini. Itu Gunung Merapi yang kanan, yang ada kerucutnya kayak topi. Kalau yang ini Merbabu itu. Ini dari lerengnya, lereng selatan Gunung Tambora ini di Pulau Sumbawa, benar, Sumbawa. Itu ini dari puncak Semeru, dari puncak Mahameru, motret di mana ada orang, kalau tidak salah itu kan Ray, atau Ray sudah nyampe bareng sama kita. Ini waktu sedang motret ada yang mau menikah, kita kondangan. Kita kondangan di atas puncak gunung. Ya itu dia, hebatnya itu. Ini foto Ray. Ya, ini saya sambungin Ray biar lengkap itu. Ini kalau kita lihat di mana? Ini Bali, ini Lombok, Rinjani, yang ini. Ya, samar-samar aja itu. Ya, kita lihat itu. Ini dari puncak Gunung Semeru, motret ke arah utara. Ini yang namanya kaldera Tengger, yang ada garis-garisnya di baliknya kaldera Tengger, yang ada laut pasirnya tuh. Luasnya dia kira-kira sekitar 5 km apa 7 km itu. Kalau kawah tidak lebih dari 2 km garis tengahnya. Kalau kaldera lebih dari 2 km. Kaldera terbesar yang ada di Indonesia itu Toba. Ya, gunung api Toba waktu meletus itu bukan berapa korbannya itu. Yang tersisa sedunia itu 74.000 tahun yang lalu. Itu yang tersisa 4.000. Hanya enklave di Equator Belt di Afrika. Itulah nenek moyang kita. Karena waktu penelitian DNA itu tahun 80-an kok ada ciri DNA Afrikanya. Telusuri itu ternyata itu memang ada satu masa itu waktu penggalian di Kutub Utara, Arktik sama Antartika, itu ada lapisan pasir, sedimen pasir. Itu setelah ditelusuri itu yang cocok itu ada di sekitar Toba. Karena memang itulah 74.000 tahun yang lalu. Bumi gelap 6 tahun. Kalau bumi gelap berarti tumbuh-tumbuhan tidak hidup. Pemakan tumbuh-tumbuhan mati. Kalau matinya cuma 1.000-2.000 dikubur. Tapi kalau matinya jutaan dan manusianya udah lemes, kelaparan, makanya mati semua. Termasuk di Indonesia semua punah, habis gitu. Kalau ada yang bilang masih ada yang hidup segala macam di Timor itu, katanya orangnya pendek atau apa itu bohong gitu. Yang ada waktu dulu Pithecanthropus itu hampir 1 juta, hampir 1 juta tahun. Tapi itu lama sekali itu. Ini Ray yang ngambil juga. Ini di bibir kalderanya
bagian selatan dari Tambora. Ini sore hari menjelang ini matahari ya kira-kira pukul 4 lah ini. Nah ini ada teman yang ngambil ini. Ini Rinjani ini. Gunung Rinjani ada teman Sofyan. Dia kejar-kejar selalu kemana aja dia kejar untuk dia ikut lomba. Dia hidup dari lomba foto. Nah, namanya Sofyan gitu. Nah, ini di Minang, Lembah Harau ini. Saya selalu mengambil ciri khas tempat supaya orang tahu itu di mana gitu. Ya. Nah, ini lagi meleduk gini. Waktu kami pulang turun dari Semeru habis kondangan tuh, dia meleduk gitu. Nah, itu kita lagi lari gitu. Nah, tapi ini fotonya teman, namanya Triono, orang Salatiga ini. Nah, iya kan Ray? Ray, saya bilang itu, tunggu dulu kita motret dulu. Ya, wah, ya itu jangan bercanda sama alam itu. Kalau dia lagi meleduk gitu. Ini yang nggak habis-habis ini. Gunung Sinabung ini. Sampai sekarang nggak pernah habis. Kalau kita tahu ada awan berputar itu, tandanya lagi sedang ada stormy weather. Itu ada, mungkin kalau itu bisa terjadi puting beliung. Kayak cyclone gitu, kayak tornado di Amerika. Tapi kalau kita bilangnya puting beliung gitu. Ini, waduh, kita habis-habisan nih. Ini di sini masih terkandung emasnya doang ya. Itu 16 juta ton. Gitu. Kita dibohongin. Saya melakukan penelitian tentang Freeport-McMoRan itu. Sekarang PT Freeport itu 53 tahun saya sampai ke 5 benua itu. Sampai 41. Nggak tahu kalau Jokowi perpanjang atau Prabowo 20 tahun berarti tahun 61 itu. Waduh. Yos, sayang kemarin waktu tahun 94 guys. Saya nggak bisa ketemu sama Mary Rockefeller itu. Itu yang cerita Rockefeller itu bohong belaka itu. Itu kerjaannya ya kalau sekarang CIA itu kerjaannya itu. Nah, dia masih ada itu. Pasti udah operasi plastik udah ganti nama. Iya. Saya mau ketemu sama adik kembarnya tuh. Nah, dia ada di New York juga, Yos. Gak bisa ketemu, Yos. Sayang, Yos. Nah, ya udahlah. Nah, saya kalau ketemu saya langsung perhatikan wajahnya, saya tanya di mana Michael. Ya, kita tahu dia bohong atau enggak, saya bisa tahu. Nah, tuh, ini di balik dia sebelah timurnya sana itulah yang puncak tertinggi ini, Carson Pyramid ini. Disebutnya punggung dinosaurus ini. Diambil dari daerah Freeport, dari Tembagapura ke sana lagi itu pakai mobil. Kayak punggung ya? Iya, disebutnya punggung dinosaurus. Tapi hanya yang tahu orang-orang sana itu. Nah, itu nakal bener itu Freeport itu. Yos di Washington itu ada 9 mansion itu. Nah, buat kasih kepala-kepala sukunya. Satu hari itu tinggal dia mau 1 atau 2 wanita atau bisa 3. Kepala-kepala suku. Pakai jemput pakai jet terus. Jet pribadi jemput ke Timika. Wah gila ya. Udahlah, masa bodoh. Nah, kita jalan-jalan aja lah. Nah, tuh, kita jalan-jalan Yos. Enak gendong ransel ya. Nah, tapi ransel yang kita pakai itu teknologi barat itu boros tenaga. Yang istimewa adalah orang kita, Yos. Dia pakai yang namanya Soloy itu. Orang Sulawesi Tengah bilang itu. Itu hemat tenaga, Yos. Ini itu ada yang arsitek nggak di sini? Nggak ada yang arsitek. Ya, arsitek selalu, ya ada ya arsitek. Selalu, ya, itu dia punya rumus M, momentum. Momentum M kalau sama dengan 0, berarti itu keseimbangan ketemu. Tapi kalau kita pakai ransel, kita begini, kita gendong, kita bisa enak begitu, kita ngerokok begitu. Ya, celentang ke belakang kan. Nah, ya kalau kita itu. Tapi coba kalau kita pakai pikulan atau pakai yang Soloy orang sana itu. Karena makin ke atas makin besar dan dia ketemu sama M sama dengan 0-nya ketemu itu. Ya.
yang itu saya kalau bikin itu tuh saya mungkin kaya saya punya license itu yang rumus itu untuk diterapkan ke ransel. Tapi saya udah kasih lebih dari 10-12 tahun itu ke Eiger itu, ke anak buahnya Pak Christian, mereka nggak ngerti itu. Ya, padahal kalau nggak itu dia dapat duluan, tapi itu urusan mereka lah. Ini buat ke arah Gunung Papandayan ini. Itu. Ini kira-kira mungkin 10, 12, 15 lapangan bola. Ini semuanya Edelweiss itu. Ya, saya kan nggak main-main ya. Ini bener kan itu. Kalau foto nggak bohong lah. Kecuali kita pakai AI itu ya. Nggak lah. Karena ingat kalau yang pakai AI itu bukannya lagi dalam bidang fotografi. Karena fotografi, saya paling sedih itu. Banyak yang berkecimpung di fotografi, bahkan bakul nasinya di fotografi itu kagak ngerti itu definisinya. Sedih. Yang dia ngerti itu melukis dengan cahaya. Literally benar. Fotos sama grafos, yaitu melukis dengan cahaya. Tapi itu kan secara harafiah kalau bahasa Indonesianya ya. Literally benar ya bahasa Indonesianya secara harafiah ya. Itu bukan, itu hanya mengambil gambar, to take a picture as you see it. Betul kan? Itu satu buku ensiklopedia itu kan tulisannya kan kecil-kecil hurufnya tuh. Ada satu kalimat terus yang clear dia. Ya, berat ya. Ini motret pokoknya. Orang motret, saya motret. Ini mau ke Semeru ini. Ada namanya Oro-Oro Ombo ya. Kita lewat sini, Ray, pulangnya. Ini jalan di Camino ini. Kau jalan karpet bunga. Sayang, saya pengen nginjek. Tapi sayang, saya ke pinggir-pinggir. Tapi akhirnya saya bilang, daripada gua kesleo, ya udah injek lah. Ini kilometeran ini. Begini. Waduh, gimana itu? Ini menuju ke Gunung Tambora ini. Ini salah satu gunung yang berat yang menurut saya kira-kira kalau Semeru saya kasih 1,2, kalau di sini 3,5. Karena kita jalan di bekas sungai kering, tapi sungainya itu tipis. Kecil. Nah, dan itu tingginya antara 2 sampai kan 10-12 meter itu. Dia punya itunya. Makanya kalau lagi sedang musim hujan janganlah kesapu mental. Ada yang kita nggak bisa lewat. Yang cuman kira-kira mungkin 20 cm. Kita nggak bisa masuk sama ransel itu. Jadi naik ke atas banyak pegangan pohon itu. Hitung kilometernya pegangannya itu. Kira-kira lebih dari 2-3 jam itu. Belum lagi kalau kita ketemu sama yang punya wilayah, yang belang, mau lari, banyak masih liar. Iya, kita mau lari, kencengan siapa? Naik pohon, menghindar. Ya dia biasa naik pohon. Jangan bercanda tuh. Ya kayak begini tuh. Biasa. Itu pakai rok lagi. Apanya? Itu pakai rok. Itu ibu itu. Tangguh dia ini. Sekarang ada di lereng Gunung Malabar dia. Iya, benar. Ya istrinya teman itu. Tapi dia istimewa, kuat bener. Dia yang waktu itu ini keempat kali dia naik. Gunung ini namanya Sana Ray. Kerinci sebelah, Gunung Kerinci. Iya, itu gunung api tertinggi di seluruh Indonesia. Sama daratannya puncaknya itu tertinggi di seluruh pulau Sumatera. Mari Pak, baru aja mulai kami. Ya, ayo. Ya, masih betul tadi itu. Jadi betul kan tuh jalannya itu sampai kan berlumut itu. Ya. Aja sama harus panting itu, nyari pegangan itu. Iya. Tuh. Ininya begini, ini dekat terakhirnya kira-kira 1,5-2 jam lah. Gitu. Bukan Merapi, ini Kerinci. Nah itu, potret tuh, itu. Ada kebetulan ada orang Malaysia ikut ke sana juga itu. Ada barangkali ada 17-18 orang itu.
Nah, itu kalau saya motret ini puncaknya Rinjani. Saya motret dari seberang ya. Saya mau lihat wajahnya seperti apa sih Rinjani. Nah itu kalau saya motret tadi dapatnya begini nih. Nah ini nggak ada pakai karcis, nggak ada pakai surat izin ini. Nah, karena saya ikut jalur dari selatan itu jalur tradisionalnya pemburu, pemancing ikan sama untuk adat gitu. Mereka kan ambil air sucinya dari danau Segara Anak namanya. Itu dia punya wajahnya itu. Iya. Iya, saya nunggu sampai kan pas pagi itu ada kadang-kadang gelap, tapi ya kalau kita sabar ya nunggu ya itu. Ya walaupun harus buang banyak waktu ya. Tapi yang penting dapat. Ini dia punya pulaunya. Kalau kayak di Danau Toba jadi samosirnya, ini dia nih. Namanya Gunung Barujari. Baru Jari, bukan jadi ya. Gue bilang baru jadi kali. Enggak. Ini di dalam kaldera Tambora nih. Masih banyak itu fumarolanya itu. Banyak gas beracun juga. Untuk turun ke sini saya sudah ngitung itu 1.100 meter kalau turun pakai tambang. Akhirnya nggak jadi itu 2 miliar lebih ya untuk turun. Karena untuk safety prosedurnya standby helikopter itu salah satu yang mahal. Sama tambangnya satu tambang 50 meter itu 4 orang yang pikul. Karena tambangnya gede. Karena yang ngitung itu dari itu Skygers itu sekolah panjat tebing atau apa. Kita negara berhutang ya sama Skygers itu. Karena yang titik terberat untuk melumpuhkan Fretilin itu ada di satu tempat itu ratusan Kopassus habis di situ. Karena kelihatan. Jadi dari belakangnya nggak mungkin itu. Begitu dikirim anggota Skygers itu untuk buka jalan itu, ya dia mah panjat kan biasa manjat sana sini itu habis tuh Fretilin, nggak ada yang disisain itu. Nah, Indonesia sebenarnya salah dia mestinya pakai Fretilin, jangan yang Sanana itu. Tapi ya itu urusan lain lah. Itu satu paket dipersiapkan untuk tendang Belanda. Itu dipersiapkannya dari tahun 59. Baru eksekusinya itu tahun 60-an awal. Semua kita berterima kasih sama Amerika sekali itu aja. Semua bahan intelijen itu diberikan ke Indonesia. Dibantu semua bahan intelijen. Makanya Belanda ditendang untuk bisa Freeport buka. Ya. Karena tahun 53 Amerika mau investasi, Belanda serakah. Waktu 53 masih belum kita. Menjadi ke Indonesia setelah peperang. Penentuan pendapat rakyat kalau nggak salah itu. Tahun 63 atau 62 itu. Ya, itu satu bagian itu. Satu paket dengan Timur. Ya. Tapi Timur tidak diteruskan karena Timur Gap-nya itu tidak ekonomis kalau ditambang. Terlalu mahal. Karena teknologinya mesti tinggi. Arus sama dalam. Itu. Dan kalau dia jadi itu sudah disurvei sama Netanyahu itu akan jadi pelabuhan terbesar sedunia. Kalau itu dibuka, Singapura mati. Karena dari utara dia bisa ke timur karena cukup dalam dan besar dia punya pelabuhannya. Itu untuk ke timur, untuk ke barat lewat situ. Indian Ocean itu sama Pasifik gitu. Itu. Oh ini yang tadi ini. Ini dalam. Kalau yang ini saya bukan punya saya ya. Semua gambar yang di dalam ini pinjam dari si namanya Cahyo Alkatana. Dia ini. Tuh. Bagus. Itu jangan bilang di dalam perut bumi kagak bagus. Coba lihat ini Gunung Kidul ini. Aduh, bukan main. Itu air nggak pernah habis ini, Gunung Kidul. Sekarang sudah ditarik ke atas, ditampung
Sekarang Gunung Kidul tidak kekurangan air lagi. Nah, ini di itu di apa? Gua apa? Petruk atau mana? Jomblang atau apa kali? Oh, Jomblang pendek. Enggak. Apa kali itu namanya tuh? Ini ada yang ikut lomba foto nih. Tuh, kalau ini di Aceh ini. Nah. Ini anaknya ini. Oh, itu nakal itu. Siapa tuh? Namanya Mbah siapa tuh? Mbah Marian. Itu terakhir itu dia mati, dia mau balik lagi, hanya dia balik mau ambil bantal. Bantal itu isinya duit itu. Dia mati itu, dia tutup itu bantalnya itu. Karena kena bedus gembel. Bedus gembel itu 600 itu ya, 600 derajat Celcius itu. Mati dia kebakar angus. Jadi bukan lagi sujud dong. Apanya? Jadi katanya lagi sujud kan. Di media bilang dia tengkurap karena dia sayang sama duitnya. Iya. Fotonya ada yang punya. Ada yang punya fotonya itu. Angus. Kesian Angus. Ini putrinya ini di rumahnya Mbak Maria kan. Oh, ini ada di Taman Nasional sana itu di Spanyol ini. Ini sekarang udah nggak bisa lagi motret kayak begini nih. Oh, itu di Ijen. Karena harus dimulai dibuka pukul 7 pagi. Sekarang nggak bisa lagi. Malam nggak bisa. Ini kan mesti berangkat dari pukul 11, pukul 12 kan. Nungguin di sana. Tuh. Ini apa? Ini iya kalau ini udah pagi ini. Ini kira-kira pukul 7, pukul 8 lah ini. Tapi agak sedikit berkabut di situ kan. Ini kalau yang perjalanan El Camino ini. Itu di pegunungan Pyrenea itu. Kalau yang Camino Frances itu dari kota Saint-Jean-Pied-de-Port itu. Sebelah timurnya Biarritz itu. Nah, iya. Itu apa, kita orang banyak yang naik sepeda tuh ya. Pada nggak tahu itu sepeda itu dari bahasa apa itu. Sepiat itu kan. Velocipede sepeda kan? Iya, velocipede ya. Iya, sepiat kita bilang sepeda. Padahal sepiat itu kaki. Benar kan kaki kan? Benar ya. Itu banyak yang kagak pada tahu itu. Itu pegunungan Pyrenea. Kita biasanya jalan pagi sekali itu, supaya menghindari panas. Ini Bunaken ini. Ya, yang ini Bunaken, yang ini Manado Tua. Betul kan Yos? Ya, Manado Tua. Ya. Kalau ada orang yang pernah menyelam di sana sebelum tahun 64, berarti dia lebih dulu dari saya. Saya tahun 64 karena kebiasaan mancing gitu. Itu orang pada takut gitu kalau mancing di situ karena katanya banyak penunggunya. Benarnya bukan penunggu, drop off reef-nya itu yang tegak, yang itu kan drop off reef-nya itu berteras-teras itu dalamnya itu 600 meter. Nggak sanggup itu. Jadi paling-paling kalau pancingan tuh paling-paling 20, 30, 40 meter. Nah itu nyangkut di karang. Nyangkut, dia bilang katanya dipegang katanya sama pok-pok di situ. Iya, makanya putus selalu. Nah, kalau gue kan pertamanya nyelam itu dari mulai tempat yang berpasir ada banyak rumput itu. Lama-lama kan ngeri yus, dalamnya gelap yus. Gelap. Ya, itu dalamnya kayak macam begini ini. Ini masih tahun 77-78. Itu saya tuh yang motret Loki Herlambang, orang Surabaya pindah ke dia ngolah itu yang di sana itu. Baru belakangan si itu anaknya gubernur itu Lasut. Apa Lasut kali itu ya. Nah, arahnya gemuk-gemuk gitu. Kalau ini Morotai, lepas pantai Morotai. Bisa kasih makan ikan hiu, tapi saran saya jangan bercanda. Jangan bercanda. Kita kasih makan tangan kita yang dia makan. Tuh, pada kasih makan ikan hiu itu. Setan saya. Saya kalau ngelihat ikan hiu, yang paling banyak saya ngelihat ikan hiu itu nama teluknya di Gorontalo Jiko Balanga. Wah, gila. Nomor 1 itu barakudanya itu. Barakudanya itu 1000 dah itu, gelap itu. Kalau itunya itu ratusan.
white tip shark. Kalau ini black tip sini. Nah, ya daerahnya wilayahnya lain sih, ini halmahera itu.